Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Julius Putra. Saya berasal dari BP 2018C, Prodi Informatika. Baiklah, di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu menjelaskan mengenai rancangan penelitian deskriptif. Rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis penelitian. Dalam arti luas, rancangan penelitian meliputi proses perancangan dan pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, maka pengembangan rancangan deskriptif menjelaskan langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam meneliti deskriptif. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan memilih masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah merupakan upaya pengelompokan, mengurutkan sekaligus memetakan masalah berdasarkan bidang-bidang studi menurut Sukmadinata tahun 2011. Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan masalah atau variabel yang akan diteliti menurut Ridwan tahun 2009. Yang kedua, merumuskan dan mengadakan pembatasan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, dipilih, lalu perlu dirumuskan. Merumuskan masalah merupakan pemetasan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan fokus masalah menurut Sukmadinata NS tahun 2011. 3. Melakukan kajian pustaka. Setelah masalah penelitian ditetapkan, selanjutnya pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari permasalahan penelitiannya dengan cara melakukan kajian pustaka. Tujuan kajian pustaka adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, memperdalam pengetahuan tentang proyek variabel yang diteliti, mengkaji teori dasar dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengkaji semua penelitian terdahulu, dan mencari informasi aspek masalah yang belum tergarap. 4. Membuat asumsi dan anggapan-anggapan. Asumsi dalam konteks penelitian diartikan sebagai anggapan dasar, yaitu suatu pernyataan atau suatu yang diakui kebenarannya dan dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. 5. Merumuskan hipotesis penelitian bila ada. Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara atas permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif diperlukan perumusan hipotesis atau tidak tergantung pada masalah dan tujuan yang telah dirumuskan menurut Sukmadinata NS tahun 2011. Penelitian deskriptif yang ditujukan untuk membuat penjelasan secara sistematif, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu tanpa membandingkan atau menghubungkan, tidak memerlukan hipotesis. Namun demikian, sebuah penelitian deskriptif yang dirancang untuk membuat komparasi atau hubungan perlu merumuskan hipotesis. 6. Menentukan populasi sampel teknik samping. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah yang diteliti menurut Martono N tahun 2011. 7. Menentukan instrumen. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen atau alat pengumpulan data harus sesuai dengan tujuan dan pengumpulan data. Sumber data dan jenis data yang akan dikumpulkan harus jelas. Instrumen penelitian yang digunakan harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. 8. Teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, angket, observasi, dan studi dokumenter menurut Sukmadinata tahun 2011. 9. Analisis data. Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, analisis data hasil penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. 10. Menarik kesimpulan dan generalisasi. Akhirnya dalam kesimpulan harus mencerminkan jawaban dan pernyataan yang diajukan. Jangan sampai antara masalah penelitian dan tujuan masalah, landasan teori dan data
analisis data dan kesimpulan, tidak ada runtutan yang jelas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.